Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rita Aryana Nurhasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistematika Tumbuhan, serta teman-teman dari kelas PB2A yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali untuk menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai makrofungi Basidiomycota. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ahmad Khairuddin dengan NIM 2108086001. Yang kedua, Dila Ralita dengan NIM 2108086002. Yang ketiga, ada Farasdia Natasha dengan NIM 2108086014. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Retno Cahyaning Tias dengan NIM 2108086028. Subbab atau submateri yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ada 10, yaitu yang pertama ada fungi, yang kedua ada struktur tubuh fungi, yang ketiga ada morfologi fungi, yang keempat ada ciri-ciri umum fungi, kelima kelompok fungi utama, keenam ciri-ciri Basidiomycota, ketujuh struktur tubuh Basidiomycota, yang kedelapan klasifikasi Basidiomycota, yang kesembilan siklus hidup Basidiomycota, dan yang terakhir peranan Basidiomycota dalam kehidupan. Yang pertama adalah fungi. Menurut Campbell jilid ke-8 atau tepatnya Campbell 2010, fungi adalah komponen biosfer yang sangat besar dan penting. Keanekaragamannya itu sangat menakjubkan. Sementara ini ada sekitar 100.000 spesies yang telah diidentifikasi dan diperkirakan bahwa sebenarnya terdapat tak kurang dari 1,5 juta spesies fungi. Beberapa fungi khusus itu bersel tunggal, namun sebagian besar memiliki tubuh multiselular yang kompleks, yang pada banyak kasus mencakup struktur-struktur yang kita kenal sebagai cendawan. Nah, di sini ada gambar fungi yang bersel tunggal, sedangkan yang sebelahnya ini adalah fungi yang multiselular atau yang kita kenal sebagai cendawan. Kemudian yang kedua ada struktur tubuh fungi. Struktur tubuh fungi yang paling umum adalah filamen multiselular dan sel-sel tunggal atau hamir dan yeast. Banyak spesies dapat tumbuh sebagai filamen maupun hamir, namun lebih banyak yang tumbuh sebagai filamen saja. Relatif sedikit spesies yang tumbuh sebagai hamir saja. Itu juga menurut Campbell tahun 2010. Kemudian yang ketiga ada morfologi fungi. Tubuh fungi biasanya itu membentuk jaringan filamen kecil yang disebut hifa, atau jamaknya itu hipae. Hifa itu terdiri dari dinding sel
berbentuk tabung yang mengelilingi membran plasma dan sitoplasma sel. Dinding sel fungi itu diperkuat oleh kitin. Hifa itu berfungsi untuk membentuk massa yang saling menjalin yang disebut miselium atau jamaknya itu miselia, yang menembus zat tempat fungi mencari makan. Pada kebanyakan fungi, hifa terbagi menjadi sel-sel oleh dinding pemisah atau septa. Dan tunggalnya itu disebut septum. Dan beberapa fungi itu tidak memiliki septa dan dikenal sebagai fungi koinositik atau seonositik fungi. Ini juga berdasarkan Campbell tahun 2010. Dapat dilihat di gambar di sebelah kiri, itu adalah contoh hifa. Yang paling pojok kiri itu hifa bersekat. Sedangkan yang kanan itu hifa yang tidak bersekat. Jadi dapat dilihat perbedaannya ya teman-teman. Yang hifa bersekat ini terdapat sekat-sekatnya, sedangkan yang tidak bersekat itu dia tidak ada sekatnya. Dan sama-sama di pinggirnya itu dikelilingi oleh dinding sel yang tadi sudah disebutkan bahwa diperkuat oleh kitin. Kemudian yang titik-titik di tengah hifa ini disebut nukleus atau inti sel. Dan pada hifa bersekat itu sekatnya itu disebut septa, dan di septanya itu terdapat pori, sedangkan yang hifa tak bersekat itu tidak ada septa maupun porinya. Kemudian yang gambar di sebelah kanan ini adalah gambar miselium. Jadi dapat dilihat bahwa yang pojok atas lingkaran ini kalau hanya satu saja seperti ini itu disebut hifa. Tapi kalau hifanya itu banyak sekali, saling menjalin seperti itu disebut miselium. Kemudian nanti miselium ini nanti akan bergabung kembali, nanti bisa menjadi badan buah. Kemudian yang keempat ada ciri-ciri umum fungi. Ini adalah beberapa ciri-ciri umum dari fungi. Yang pertama yaitu bersel banyak atau multiselular. Tetapi ada juga sebagian kecil yang bersel tunggal. Kemudian yang kedua, inti sel itu sudah memiliki membran inti atau eukariotik. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil dan bersikap heterotrof, baik secara parasit maupun saprofit. Yang keempat, dinding sel itu tersusun atas zat kitin, glukan, dan manan. Kemudian yang kelima, tubuh tersusun atas hifa. Kemudian yang ke-6, perjabangan hifa itu membentuk miselium. Yang ke-7, fungi hidup di tempat yang kaya akan zat organik, lembab, dan kurang cahaya. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian yang kelima ada kelompok fungi utama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai kelompok fungi yang utama. Berikut merupakan gambar pohon filogenetik fungi yang terdiri dari 5 filum, yakni filum Chytridiomycetes, Zygomycetes, Glomeromycetes, Ascomycetes, dan Basidiomycetes. Pembahasan pertama mengenai filum Chytridiomycetes. Fungi yang diklasifikasikan dalam filum Chytridiomycota disebut dengan chytrid. Sebagian dari sekitar 1000 spesies chytrid merupakan dekomposer. Nah, dekomposer ini merupakan organisme yang mengurai atau memecah organisme yang sudah mati. Sementara yang lain merupakan parasit pada protista, fungi lain, tumbuhan, ataupun pada hewan. Chytrid bersifat unik di antara fungi-fungi yang lain karena memiliki spora berflagela yang disebut sebagai zoospora. Contoh fungi pada filum Chytridiomycetes adalah Batrachochytrium. Kemudian yang kedua yaitu filum Zygomycetes. Zygomycetes merupakan kelompok jamur yang membentuk spora istirahat berdinding tebal yang dikenal dengan zygospora. Kelompok fungi ini memiliki banyak inti sel
dan terdiri atas hifa yang tidak bersekat. Ada sekitar 1.000 spesies Zygomycetes yang telah diketahui. Filum yang beraneka ragam ini mencakup kapang-kapang yang cepat tumbuh dan menyebabkan pembusukan makanan seperti roti, persik, stroberi, dan ubi jalar selama penyimpanan. Anggota Zygomycetes umumnya adalah jamur yang hidup saprofit. Saprofit ini merupakan mendapatkan makanan dari organisme yang sudah busuk ataupun mati. Zygomycetes lain hidup sebagai parasit atau simbion komensal atau netral pada hewan. Nah, contoh fungi pada filum Zygomycetes adalah Rhizopus oryzae. Kemudian yang ketiga yaitu Glomeromycetes, merupakan kelompok jamur yang sebagian besar bersimbiosis dengan tanaman, yaitu dengan membentuk mikoriza arbuskuler yang bercabang dikotomi pada akar tumbuhan. Glomeromycetes berkembang biak secara aseksual membentuk spora. Jika kondisi menguntungkan, spora berkecambah membentuk apresoria pada akar tumbuhan inang dan membentuk mikoriza baru. Baru sekitar 160 spesies Glomeromycetes fungi yang digolongkan ke dalam filum Glomeromycota yang baru teridentifikasi. Contohnya yaitu Glomus. Ascomycetes. Ascomycetes memiliki ciri khusus yaitu memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Dinding selnya terdiri dari zat kitin. Kelompok ini memiliki sifat uniselular atau multiselular. Anggota Ascomycetes ada yang hidup saprofit, parasit, maupun simbiosis. Para ahli mikologi telah mendeskripsikan 65.000 spesies Ascomycetes dari berbagai macam habitat laut, perairan tawar, dan juga darat. Ciri yang membedakan Ascomycetes adalah produksi spora seksual di dalam askrus berupa kantong, sehingga mereka umum disebut fungi kantong. Tidak seperti Zygomycetes, terhadap seksual kebanyakan Ascomycetes terdapat di tubuh buah atau Ascocarpus. Contoh fungi pada filum Ascomycetes adalah Saccharomyces. Dan yang terakhir yakni filum Basidiomycetes. Fungi Basidiomycetes mencakup sebagian besar spesies makroskopis dan amat mencolok. Fungi ini sering dijumpai di tanah lapang dan pada hutan-hutan. Ciri khususnya yakni memiliki hifa bersepta dengan sambungan apit. Spora seksualnya dihasilkan di atas struktur dengan bentuk gada, yang dikenal dengan istilah basidium. Sekitar 30.000 spesies, termasuk cendawan, puffball, dan sel fungi disebut Basidiomycetes. Basidiomycetes diklasifikasikan di dalam filum Basidiomycota. Filum ini juga mencakup mutualis yang membentuk mikoriza dan dua kelompok parasit tumbuhan yang bersifat destruktif seperti jamur karat atau ras dan jamur gosong atau semut. Contoh fungi pada filum Basidiomycetes adalah Amanita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Khairuddin. Saya akan mempresentasikan mengenai struktur tubuh Basidiomycota. Nama Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan dimulai dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Tubuh buah pada Basidiomycota disebut basidiokarp. Berdasarkan ukuran basidiokarpnya, Basidiomycota terdiri dari anggota makro dan mikro. Basidiokarp ada yang memiliki batang dan ada yang tidak memiliki batang. Pada bagian bawah tudung basidiokarp terdapat lembaran-lembaran atau bilah. Pada lembaran ini terdapat banyak basidium yang akan menghasilkan spora basidium atau basidiospora. Basidiospora merupakan spora generatif. Berikut ada gambar dua jamur. Untuk gambar yang sebelah kiri, yang pertama terdiri dari struktur yaitu ada tudung atau pileus, kemudian ada lamella atau gills, kemudian ada hifa,
indicell septa, kemudian ada cincin atau annulus, ada stipe atau tangkai buah, dan yang terakhir ada miselium. Untuk yang sebelah kanan terdiri dari cap atau pileus, scales, gills atau lamellae, dan ada juga ring annulus, ada juga stem atau step, kemudian ada cup atau vulva, dan yang terakhir ada miselial thread. Tudung atau pileus merupakan bagian yang ditopang oleh stipe dan di bagian bawahnya mengandung bilah-bilah. Pada jamur muda, pileus dibungkus oleh selaput atau phylum universal, dan menjelang dewasa pembungkus tersebut akan pecah. Di bawah ini adalah gambar pileal shape atau bentuk tudung. Bagian A, cuspided atau berpuncak runcing. Bagian B, plan W atau slag umbo, yaitu sedikit menonjol. Bagian C, plan W atau flattened umbo, yaitu tonjolan rata. Bagian D, plan atau papillate atau berpapila. Bagian E, mammillae atau papillate, yaitu berpapila jembung. Bagian F, campanulate, yaitu berbentuk lonceng. Bagian G, convex atau hemispheric, yaitu jembung atau setengah bulat. Bagian H, broadly paraboloid, yaitu berbentuk parabola. Bagian I, small paraboloid, yaitu parabola kecil. Bagian J, conic, yaitu berbentuk kerucut. Bagian K, plane, yaitu lebar. Bagian L, broadly convex, yaitu jembung melebar. Yang kedua ada bilah, merupakan bagian di bawah tudung berbentuk helaian berbilah-bilah. Berikut adalah gambar bilah. Bagian A adalah porioid, yaitu berpori. Bagian B, crisped atau beralu. Bagian C, intervenous atau bergaris melintang. Bagian D, anastomosed atau bersilangan. Bagian E, regular, yaitu teratur atau tertata. Bagian F, back forked atau bercabang dari tepi. Dan bagian yang terakhir yaitu margin steep, yaitu bercabang ke tepi. Ini adalah tangkai tubuh buah, merupakan massa miselium yang sangat kompak dan tumbuh tegak. Berikut adalah gambar dari bentuk tangkai. Bagian A yaitu equal, yaitu berukuran sama dari pangkal sampai ujung. Bagian B solid, yaitu kuat atau meruncing pada bagian dasar. Bagian C tapered at base at apex, yaitu meruncing pada bagian pangkal dan ujung. Bagian D flared atau berbentuk obor dengan rongga. Bagian E bulbous base, yaitu berdasar bulat. Bagian F clavate, yaitu bagian dasar membulat. Bagian G compressed atau tidak berbentuk bulat. Selanjutnya yaitu cincin atau annulus, merupakan bagian yang melingkari tangkai yang berbentuk seperti cincin. Berikut adalah gambarnya. Bagian A, single edged membranous, yaitu membran tunggal. Bagian B, double edged membranous atau membran ganda. Bagian C, upturned, yaitu terbalik. Dan bagian D, cortina, yaitu berselaput. Selanjutnya yaitu volva. Volva merupakan bagian sisa pembungkus yang terdapat pada dasar tangkai. Berikut adalah gambar dari dasar tangkai. Bagian A, marginate depressed, yaitu tepi menggulung ke dalam. Bagian B, scaly, yaitu bersisik. Bagian C, napiform, yaitu tidak ada selubung tetapi bagian dasar membulat. Bagian D, saccade, yaitu memiliki kantong. Bagian E, concentric ringed, yaitu cincin esentrik. Bagian F, circummesil, yaitu memiliki sesil melingkar. Bagian G, sheathing, yaitu terselubung.
Klasifikasi Basidiomycota. Basidiomycota dibagi menjadi dua kelas, yaitu Holobasidiomycetes atau Homobasidiomycetes dan Heterobasidiomycetes. Kelas Holobasidiomycetes dibagi ke dalam dua bangsa, yaitu Hymenomycetales dan Gastromycetales. Sedangkan kelas Heterobasidiomycetes terdiri atas bangsa Oridinales atau jamur karat, Ustilaginales, Auricularis, dan Tremellales. Holobasidiomycetes. Holobasidiomycetes atau Homobasidiomycetes memiliki basidium terdiri dari satu sel, tidak memiliki sekat. Jamur ini banyak ditemukan pada kayu-kayu yang lapuk. Beberapa jenis diantaranya ada yang hidup bersimbiosis pada akar-akar tumbuhan dan merupakan suatu golongan organisme yang disebut mycorrhiza. Badan buahnya banyak yang bisa dimakan, misalnya jamur merang. Berdasarkan hymeniumnya, kelas ini dibagi menjadi dua bangsa, yaitu Hymenomycetales dan Gastromycetales. Pertama, Hymenomycetales. Jamur yang termasuk ke dalam golongan bangsa ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki basidium dengan hymenium. Kebanyakan hymenium bila sudah masak terletak bebas di atas badan buah. Spora sangat banyak dan secara aktif dilemparkan oleh basidium ketika masak. Anyaman hifa yang mendukung hymenium disebut hymenophore. Pada jenis Hymenomycetales yang tinggi tingkat perkembangannya, hymenophore menonjol dan merupakan rigi-rigi lamela atau papan. Yang kedua, Gastromycetales. Jamur Gastromycetales memiliki badan buah tertutup dan berbentuk bulat. Jika spora masak, dinding badan buah pecah karena spora masak di dalam badan buah. Golongan ini disebut jamur perut. Jaringan yang membentuk spora disebut gleba. Ciri tersebut merupakan salah satu dasar dalam klasifikasi Gastromycetales. Berikut adalah contoh jamur bangsa Hymenomycetales. Yang pertama ada Exobasidium vexan, yang kedua ada Corticium salmonicolor, yang ketiga ada Hypnum rufescens, yang keempat ada Volvariella volvacea, kemudian yang kelima Amanita phalloides, yang keenam Ganoderma aplanatum, yang ketujuh Clavaria zibelli, dan yang terakhir Telepora terrestris. Selanjutnya contoh jamur bangsa Gastromycetales. Yang pertama ada Dictyopora indusiata, dan yang kedua ada Lycoperdon protens. Selanjutnya Heterobasidiomycetes. Golongan ini memiliki basidium bersepta melintang atau membujur dan terbagi atas 4 sel. Kelas ini dibagi menjadi 4 bangsa, yaitu Oridinales atau jamur karat, Ustilaginales, Auricularis, dan Tremellales. Oridinales. Jamur yang termasuk dalam golongan ini kebanyakan hidup parasit, terutama pada Gramineae, yang menimbulkan bercak-bercak berwarna coklat seperti karat. Basidiumnya terbagi menjadi 4 sel oleh sekat-sekat melintang. Miseliumnya hidup dalam ruang-ruang antar sel daun tanaman inang dan menghisap zat-zat makanannya dengan haustorium. Jamur tersebut tidak membentuk badan buah, tetapi menghasilkan bermacam-macam spora. Ustilaginales. Jamur Ustilaginales hidup parasit pada tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi, terutama Gramineae, misalnya tebu atau Saccharum officinarum, dan jagung atau Z-mais. Tanaman yang dihinggapi oleh jamur tersebut terlihat hitam, seperti terbakar karena tertutup oleh kelompok spora berwarna hitam. Berikut adalah contoh jamur bangsa Oridinales. Yang pertama adalah Hemileia vastarik atau biasa disebut
jamur karat tanaman kopi. Yang kedua ada Pucina graminis atau jamur karat tanaman gandum. Selanjutnya yaitu contoh jamur bangsa Ustilagenalis. Yang pertama adalah Ustilagoze maedis atau jamur jagung, kemudian Ustilagoze scitamine atau jamur tebu. Yang ketiga ada Tiletia horrida atau jamur padi. Yang keempat Tiletia tritici atau jamur gandum. Auriculariales. Karakteristik dari golongan ini adalah bentuk badan buah menyerupai daun telinga. Pada sisi alasnya yang cekung terdapat lapisan himenium. Basidium dibagi 4 oleh sekat-sekat melintang. Dari setiap sel menonjol ke samping sterigma dengan satu spora. Pada beberapa jenis jamur dalam bangsa ini terdapat suatu badan yang membesar pada pangkal basidiumnya. Badan ini disebut probasidium atau hypobasidium. Badan ini merupakan sel yang terakhir dari hifa dikariotik. Yang kedua ada Tremallales. Jamur-jamur dalam golongan ini berciri dimorfik yang masih rendah tingkat perkembangannya, tidak memiliki badan buah, dan yang sudah tinggi tingkat perkembangannya memiliki badan buah. Badan buah menyerupai Lychnaceae, tetapi berlendir. Basidium selalu terbagi menjadi 4 oleh sekat-sekat yang membujur. Banyak anggota golongan ini bersifat parasit, misalnya Tremella lutescens. Berikut adalah contoh jamur bangsa Auriculariales. Yang pertama ada jamur kuping atau Auricularia polytricha, dan yang kedua Auricularia auricular judei. Selanjutnya adalah contoh jamur bangsa Tremallales, yaitu Tremella lutescens. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Farasdia Natasha. Kepadanya saya persilakan. Materi selanjutnya adalah siklus hidup Basidium mysota. Mycelium Basidium mysota bersekat dan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Mycelium primer. Mycelium yang sel-selnya berinti satu, umumnya berasal dari perkembangan Basidiospora. Yang kedua ada Mycelium sekunder, yaitu Mycelium yang sel penyusunnya berinti 2. Mycelium tersebut merupakan hasil dari konjugasi 2 Mycelium primer atau persatuan 2 Basidiospora. Siklus hidup Basidium mysota dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif atau yang biasa disebut dengan aseksual, dengan membentuk tunas dengan konidia dan fragmentasi mycelium. Yang kedua generatif atau biasa disebut dengan reproduksi seksual, dengan alat yang disebut basidium. Basidium berkumpul dalam badan yang disebut basidiokrap, yang menghasilkan spora yang disebut basidiospora. Berikut ini adalah gambaran dari proses reproduksi secara seksual. Pada yang tahap pertama dengan cara peleburan inti sel atau nukleus melalui kotak gametiumnya dan konjugasi. Nah, adanya kontak gametium akan menimbulkan singami, yaitu penyatuan sel dari 2 individu yang berbeda. Kemudian, siami tersebut terjadi dalam 3 tahap, yakni plasmogami, karyogami, dan meiosis. Pada tahap plasmogami ini akan terjadi penyatuan antara 2 protoplas, sehingga membentuk satu sel yang mengandung atau terdapat 2 inti, di mana intinya tidak saling melebur atau dikaryon. Selanjutnya, pada tahap karyogami, dalam waktu tertentu akan terjadi pembelahan inti bersama-sama, yang kemudian inti sel akan melebur sehingga membentuk sel diploid. Selanjutnya, akan terjadi pembelahan sel atau meiosis, yang kemudian akan menjadi haploid kembali. Selanjutnya adalah peranan Basidium mysota dalam kehidupan. Peranan Basidium mysota yang pertama adalah dapat dikonsumsi.
Salah satu Basidium misota yang dapat dikonsumsi adalah Auricularia polytricha atau biasa disebut dengan jamur kuping. Yang kedua, peranan Basidium misota dalam kehidupan yaitu sebagai bahan obat-obatan. Salah satu jamur anggota Basidium misota yang berfungsi untuk obat-obatan antara lain ada jamur tiram yang berfungsi sebagai mencegah timbulnya penyakit darah tinggi dan jantung. Kemudian ada jamur kancing yang berfungsi untuk mengurangi resiko penyumbatan pembuluh darah koroner pada penyakit hipertensi dan jantung. Selanjutnya, peranan Basidium misota dalam kehidupan adalah sebagai dekomposer. Salah satunya ada Pilobolus sp yang berfungsi untuk menguraikan sampah organik berupa kotoran hewan. Selanjutnya adalah parasit pada tumbuhan. Salah satunya adalah Tremilia lutencens. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun materi pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.